Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqatil ula sanabhathu anit ta'rif uslub at-tashbih. Ana Fitria Puspa Erining Tias. Falnabda min nuqtatil ula yakni ta'riful uslub. Talma'u fi dhihnil insani fikrah ma fayata'ammaluha hinan wa yakunu minha baina amrayni ithnain al-ibqa'u 'alayha fi nafsihi litakunu lahu khaswatan aw at-ta'biri 'anha liyanquluha ila adhanis sami'ina wa 'uqulihim fayusharikuhu 'ilmaha wa ta'athara biha. والناس في التعبير عن أفكارهم تختلف أدواتهم وتتعدد وسائلهم فالمثال يجعل الحجر أداة والرسام يتخذ من الزيت وسيلة والموسيقي يجعل من الصوت معبرا والأديب يتخذ من الألفاظ wal kalimati tariqan tasiru fihi ghafilatun fikratuhu hatta tasilu ila ghayatuha wa hadafaha min nufusin nasi wa masyairihim. Jadi artinya kurang lebih seperti ini. Sebuah ide bersinar dalam pikiran seseorang dan dia merenungkannya untuk sementara waktu, dan dia menjadi salah satu dari dua hal, yaitu menyimpannya dalam dirinya sehingga dia memiliki spesialisasi atau mengekspresikannya untuk mentransfernya ke pikiran dan lalu pendengarnya atau mengekspresikannya untuk mentransfernya ke pikirannya sendiri dan pikiran pendengarnya, sehingga terindikasi pengetahuan dan pengaruhnya. Orang memiliki alat yang berbeda-beda dalam mengekspresikan pikiran dan sarananya itu sangat banyak. Contohnya seperti tukang batu menggunakan alat untuk memecahkan batu, pelukis menggunakan minyak atau cat sebagai alat atau sarana untuk melukis, musisi menjadikan suara sebagai ekspresi, dan penulis atau sastrawan menjadikan kata-kata sebagai jalan yang dilaluinya atau sarananya tadi. Idenya berjalan hingga menjadi tujuan dan cita-citanya dalam jiwa dan perasaan orang. Jadi maksud dari uslub ini adalah, uslub itu bisa disebut dengan gaya penulisan atau gaya bahasa, yaitu cara mengungkapkan pikiran dalam karakteristik bahasa. Jadi maksudnya contoh tadi seperti tukang batu, pelukis, itu setiap pekerjaan mereka itu memiliki sarana atau gaya tersendiri, gaya masing-masing untuk mengekspresikan atau untuk melakukan pekerjaannya. Mungkin kurang lebih seperti itu terkait pengertian dari uslub. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaimuddin Al-Ukham, NIM 932501517, akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu at-tashbih. Bismillahirrahmanirrahim. At-tashbih. Al-awal, at-tashbihu huwa ad-dilalatu ala musyarakati amril akhari fi sifatin aw aktsara bi ihda adawati tashbihi al-malfudhati awil malhudhati wa huwa ibaratun an fannin taswiriyin qasada bihi al-bayana wa taqrib syai'i
ilal afhami. Tasbih. Yang pertama, tasbih itu adalah indikasi terhadap keterkaitan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Indikasi kesamaannya itu ada dalam sifatnya ataupun yang lain, menggunakan salah satu adat tasbih secara tersurat maupun tersirat. Sedangkan tasbih sendiri itu adalah ungkapan yang disebutkan dari fan taswir atau fan penggambaran, yang mana di situ diselipkan tujuan untuk bayan. Yang pertama penjelasan, sedangkan yang kedua adalah takribah syai'i ilal afhami, mendekatkan sesuatu lebih kepada pemahamannya. Asani at-tashbihu awalu tariqatin tadulu alaihi at-tabi'atu libayanil makna wa huwa fil lughati at-tamtsil. Wa inda ulama il bayani musyarakatu amrin li amrin fi makna bi adawatin maklumatin. Yang kedua, tasbih itu adalah cara pertama yang menunjukkan tentang tabiat untuk menjelaskan makna, yaitu di dalam bahasa istilahnya adalah at-tamtsil. Sedangkan menurut ulama bayan, persekutuan atau hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain di dalam maknanya menggunakan adat-adat tasbih yang diketahui. Atsalits li tasbihi arkanun arba'atun hiya al-musyabbahu wal musyabbahu bih wa yusammayani tarafai tasbihi wa wajhu syabahi wa adatu tasbihi. Yang ketiga, tasbih itu memiliki 4 rukun. Yang pertama musyabbah, yang kedua musyabbah bih, yang mana keduanya ini dinamakan tarafai tasbih, ujung dari analogi. Yang ketiga ada wajah syabah, yang keempat adalah adatut tasbih atau alat yang digunakan, kata-kata yang digunakan untuk analogi. Yang keempat, ar-rabi'u adatut tasbihi imma ismun nahu shibhun wa mithlun wa mumathilun wa maradifuha wa imma fi'lun nahu yushabihu wa yumathilu wa yudhari'u wa yuhaki wa yuhsabu wa yushabihu wa imma harfun wa huwa al-kafu wa ka'an. Yang keempat, ada tasbih itu ada kalanya isim dengan menggunakan lafadz shibhun, mithlun, mumathilun dan sejenisnya. Anta mislu syamsin, itu contohnya, itu menggunakan isim. Wa imma fi'lun, ada kalanya juga menggunakan fi'il, seperti contoh yushabihu, yumathilu, yudhari'u, yuhaki, yuhsibu dan yushabihu. Dan ada kalanya menggunakan huruf wa huwa al-kaf wa ka'an. Dan ada kalanya menggunakan huruf, yaitu contohnya kaf dan ka'anna. Al-khamis la yakhlu at-tashbihu min tarafai tasbih walakin qad yakhlu min wajhi syabahi au adati tasbihi au min huma ma'an. Yang namanya tasbih itu tidak pernah terlepas dari tarafai tasbih, yang tidak pernah terlepas dari yang namanya musyabah dan musyabbah bih. Walakin akan tetapi terkadang tasbih itu tidak ada wajah syabahnya, terkadang tidak ada wajah syabahnya, atau terkadang pula tidak ada tasbihnya, atau bahkan tidak ada keduanya secara bersamaan. Fi taqsimi tarafai tasbih ila
yashi wa akli menjelaskan tentang pembagian torofai tasbih menjadi akli, yashi dan akli. Torfa tasbihi al-musyabbahu wal musyabbah bihi. Torfanya tasbih itu adalah musyabbah dan musyabbah bih. Nah, itu ada penjelasan lebih rincinya lagi, yaitu al-awal imma jinyanun ay mudrikani bi ihdal hawasil khamsi dhahirati nahwu anta kasyamsi fidyai wa kama tasbihil khoti bil wardi. Yang pertama, ada kalanya keduanya musyabbah dan musyabbah bih itu bisa ditemukan dengan salah satu 5 panca indera kita. Yang jelas-jelas saja loh ya. Seperti di sini contohnya, yaitu anti kasyamsi fidyai. Kamu itu seperti matahari dalam hal sama-sama meneranginya, sama-sama bercahaya. Wa kama tasbihil khaddi bil warodi. Khadduka mislul warodi, seperti contoh. Khadduka mislul warodi. Pipimu itu merah merkah layaknya mawar. Atsani wa imma akliyani. Dan ada kalanya keduanya itu bisa jenis aklian, ai mudrikani bil akli. Maksudnya bisa ditemu dengan akal. Keduanya itu bisa ditemukan dengan akal, tapi tidak secara panca indera. Nahwu al ilmu kal hayati. Ilmu itu laksana kehidupan. Wa nahwu ad-dhalalu anil haqqi kal umyi. Wa nahwu al jahlu kal mauti. Contoh-contoh ini, ilmu itu laksana kehidupan, sedangkan kesesatan daripada kebenaran, sesat dari kebenaran itu laksana orang yang buta, laksana kebutaan. Wa nahwu al jahlu kal mauti. Kebodohan adalah kematian. Ya, ini kan tidak bisa dilihat menggunakan indera, namun bisa dinalar menggunakan akal. Karena orang kan kalau hidup tapi nggak punya ilmu, itu berarti dia sebenarnya ndak hidup, kan? Kayak orang mati. Asalisu wa immal musyabbahu hissi wal musyabbahu bihi akli. Ada kalanya musyabbahnya itu hissi, sedangkan musyabbah bihnya akli. Musyabbahnya itu bisa dilihat dengan indera, akan tetapi musyabbah bihnya itu tidak bisa dilihat dengan indera. Nahwu tobi busui kal mauti. Dokter yang buruk itu seperti halnya kematian. Lanjut saja. Ar-rabi wa imma al musyabbahu akli wal musyabbahu bihi hissi. Ada kalanya musyabbahnya itu akli dan musyabbah bihnya itu hissi. Ya, ini seperti contoh al ilmu kan nuri. Ilmu itu laksana cahaya. Ilmu itu kan bisa diakal, maksudnya bisa ditemukan oleh akal, sedangkan cahaya itu bisa dilihat, hissi. Ya, itu saja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh
teman sekelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Evi Indriani akan melanjutkan presentasi dari teman saya dari kelompok 1 yang berjudul Uslub Tasbih. Fi taqsimi tarafayyin tasbih ila khisiyin wa qaliyin tarafat tasbih. Al-musabbahu wal musabbahu bihi. Ima khisyani ayyi mudrakani bi ihdal khawasil sil khamsi dhahirati nahwa. Anda kasyamsi fi dhiya'i wa kama fi tasbihil khaddi bil wardi wa imma qaliyani ayyi mudrakani bil aqli nahwa al-ilmu kal hayati wa nahwa az-zalalu 'anil haqqi kal ama wa nahwa al-jahli kamuti wa immal musabbahu qisiyin wal musabbahu bihi aqliyin nahwa tabibi su'i kal mauti wa imma wal musabbahu aqliyin wal musabbahu bihi qisiyin al ilmu kan nuri tatbiqul uslubi tasbihi. Tatbiqul uslubi tasbihi. Di sini saya akan melanjutkan contoh dari uslub tasbih. Contohnya seperti al-jibalu utadan, yaitu artinya dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Maka musyabah ada sesuatu yang hendak diserupakan. Jadi sesuatu yang hendak diserupakan yaitu gunung-gunung, dan gunung-gunung yaitu al-jibal, dan musyabah bihnya yaitu sebagai pasak, yaitu sesuatu yang diserupakan. Dan seterusnya yaitu dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Jadi musyabahnya yaitu malam dan musyabah bihnya yaitu pakaian. Karena sesuatu yang diserupakan itu malam diserupakan sebagai pakaian. Dan selanjutnya yaitu dalam Quran surat Al-Fil, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, yaitu musyabahnya yaitu mereka yang dimaksud dalam surat tersebut, dan musyabah bihnya yaitu daun-daun yang dimakan ulat, yang diserupakan, mereka yang diserupakan seperti ulat. Kemudian contoh yang terakhir yaitu maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Jadi musyabahnya yaitu kebun yang hitam itu diserupakan sebagai malam yang gelap gulita. Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok kami.